Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Rifaldi, NPM 2321020135, kelas 1 NA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang rohen atau gadai untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian rohen. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, rohen adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu jika utang itu tidak dibayar. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, rohen adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang. Selanjutnya yaitu ada landasan syariahnya. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau orang yang berpiutang. Yang kedua yaitu ada as-sunnah dari Abu Bakar Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darul Qutni dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu ada rukun rohen. Yang pertama ada rohin, yaitu orang yang menggadaikan barang atau pihak yang berhutang. Yang kedua yaitu ada murtahin, penerima barang gadai atau pihak yang memberi utang. Yang ketiga ada marhun, barang yang digadaikan sebagai jaminan. Yang keempat ada marhun bih, utang atau kewajiban yang dijamin dengan barang gadai. Yang lima syikhot, yaitu ijab dan qabul atau pertanyaan kesepakatan dalam akad rohen. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat rohen. Di sini ada 4 poin yang saya berikan. Yang pertama, memberikan jaminan kepastian pembayaran utang, yaitu rohen memberikan rasa aman bagi pemberi utang atau murtahin karena ada barang yang menjadi jaminan. Yang kedua, memudahkan seseorang mendapatkan dana cepat. Pihak yang membutuhkan dana rohin dapat memperoleh pinjaman tanpa harus menjual asetnya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi hutang piutang. Adanya jaminan membuat kedua pihak merasa aman sehingga mengurangi resiko penipuan atau uang prestasi. Yang terakhir yaitu mencegah kerugian bagi pemberi utang. Jika debitur gagal membayar, barang gadai dapat dijual untuk menutupi utang. Selanjutnya yaitu ada berakhirnya akad rohen. Yang pertama yaitu hutang telah dilunasi. Jadi si orang yang berhutang harus melunasi hutang tersebut. Yang kedua, barang gadai ditebus. Yang ketiga, barang gadai dijual untuk melunasi hutang. Yang keempat, pembatalan akad oleh kedua belah pihak. Yang kelima, rusaknya barang gadai. Yang keenam, hilangnya kepemilikan barang gadai. Yang ketujuh, hapusnya hutang karena sebab lain. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan rohen dan gadai. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan hutang. Yang ketiga,
Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Yang terakhir yaitu apabila batas pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Itulah persamaan rohan dan gadai. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan rohan dan gadai. Yang pertama, rohan dalam hukum Islam yaitu dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang telah ditetapkan. Yang kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rohan berlaku pada keseluruhan harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif, penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Baik, sampai di sini penjelasan singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya menjelaskan tentang rohan yaitu untuk memenuhi tugas dari Pak Muslim hukum perdata Islam di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.